Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa huwa nabiyuna al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena berkat nikmat serta taufiknya jualah kita dapat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmu, yang dimana menuntut ilmu tersebut adalah salah satu jalan menuju surganya Allah. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Ikhwatunal kiram, adakhalanallahul jannah. Kembali kita memasuki atau mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, masih dalam bab at-tawakkul wal yakin. Mu'allif membawakan qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apabila seseorang dari kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan pasti memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memberikan burung-burung rezeki yang dia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada sore hari dalam keadaan perut kenyang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Sahabat di sini adalah Umar Ibnu Khattab Ibni Nufail radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau juga adalah salah satu keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu sejalur, senasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu kakeknya Nabi dan juga kakeknya Umar itu pada kakek yang ketujuh, yaitu namanya Ka'ab bin Lu'ay. Jadi Umar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama satu keluarga dalam satu keturunan, yaitu Ka'ab bin Lu'ay, kakek buyutnya mereka. Kemudian beliau lahir setelah 13 tahun gajah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi umurnya beliau adalah lebih muda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekkah, dan beliau wafat pada tahun 23 Hijriah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah selama 23 tahun. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-6, pada tahun ke-6 kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung saja di antara keutamaan beliau adalah salah seorang yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar gembira akan surga, orang yang pasti masuk surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah" ila akhirih. Di mana Nabi SAW bersabda Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman semuanya di surga. Dan ada juga di dalam riwayat lain bahwasanya Nabi SAW pernah bermimpi ketika itu beliau di surga dan melihat sebuah istana, yang dimana di istana tersebut ada seorang perempuan yang lagi berwudu. Kemudian ditanyalah oleh Nabi SAW, siapa pemilik istana ini? Kemudian perempuan tersebut mengatakan, ini milik Umar. Maka Nabi SAW langsung bergegas karena
Nabi SAW tahu bahwasanya seorang Umar pencemburu. Kemudian Umar mendengar perkataan itu, kemudian menjawab, bagaimana bisa ya Rasulullah? Dalam keadaan menangis beliau mengatakan, bagaimana bisa ya Rasulullah, aku cemburu kepadamu. Kemudian di antara keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu adalah beliau senantiasa selalu bersama Nabi Muhammad SAW dimanapun dan kapanpun. Sebagaimana sering di dalam hadis, kana Umar wan Nabi wa Abu Bakar, sering Umar, Nabi dan juga Abu Bakar. Kharaja Nabi SAW wa Abu Bakar wa Umar, Nabi SAW keluar serta Abu Bakar dan Umar. Dakhalan Nabi SAW wa Abu Bakar wa Umar, Nabi SAW masuk dan juga Abu Bakar dan Umar. Di sini bahwasanya menunjukkan beliau adalah sahabat sejatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat sejati seorang Rasul adalah orang yang agamanya terbaik. Kenapa? Karena orang yang berteman dengan orang baik maka dia menjadi baik pula. Orang yang berteman dengan agama yang baik dia beragama baik pula. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, sesungguhnya seseorang itu sesuai dengan agamanya. Apabila agama seseorang itu baik, maka temannya juga agamanya baik pula. Begitu pula sebaliknya, apabila agama seseorang itu buruk, maka pastilah kawan-kawannya adalah agamanya buruk. Maka dapat dipastikan bahwasanya Umar adalah sahabat yang agamanya, yang imannya paling kuat, karena selalu bersama Nabi dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhum. Kemudian diantara keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau adalah orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilham atau taufik, yang dimana dari perbuatan atau ilham tersebut atau sikap tersebut sesuai dengan Al-Quran. Jadi tindakan beliau yang lakukan langsung Al-Quran turun, yang beliau lakukan langsung Al-Quran turun. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, di antara umat sebelum kalian ada orang-orang yang mendapatkan ilham. Seandainya ada orang seperti itu di umatku, maka engkaulah wahai Umar, kata Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pernah ada 3 kali kejadian, kata Umar, perbuatanku atau aku telah diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla akan perbuatanku dalam 3 perkara. Umar mengatakan ketika menjadikan tempat Ibrahim sebagai tempat sholat. Sebagaimana beliau berkata, wahai Rasulullah, bisakah tempat Ibrahim sholat ini kita jadikan sebagai musola, sebagai tempat untuk sholat? Maka ketika itu perbuatan Umar tersebut langsung disetujui oleh Allah Azza wa Jalla dengan turun ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musola. Kata Allah Azza wa Jalla, jadikanlah tempat sholatnya Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dan itu perbuatan Umar sesuai dengan apa yang telah yang ada di dalam Al-Quran, langsung turun. Kemudian lagi Umar pernah menasihati istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan suatu perkara. Pada saat itu pula lah Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran yang berbunyi dalam surah At-Tahrim, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Kata Allah Azza wa Jalla, semoga bisa jadi Allah Azza wa Jalla apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mentolak kalian, mencerai kalian, Allah akan menjadikan kepada Nabi Muhammad SAW itu istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Umar menasihati para istri-istri Nabi SAW akan suatu perkara yang dimana dapat bisa menceraikan antara Nabi dan juga istri-istrinya. Kemudian Allah langsung menurunkan ayat sebagaimana apa yang dilakukan oleh Umar. Kemudian lagi sebagaimana Umar pernah menasihati istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan adanya hijab. Beliau pernah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, telah masuk kepada kita orang-orang baik serta orang-orang buruk, yaitu orang yang munafik, yang berbajukan Islam akan tetapi di dalamnya kafir. Beliau kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla langsung menurunkan setelah itu beliau menasihati istri-istri beliau, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijab. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang hijab. Dan disinilah bahwasanya Umar
atau perbuatan Umar selalu disetujui oleh Allah Azza wa Jalla sampai diturunkannya ayat 3 kali karena perbuatannya Umar. Hal ini didapatkan karena keimanan dan ketakwaan beliau yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya setiap perbuatannya, setiap tingkah lakunya pasti dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu juga salah satu di mana beliau diberi gelar Al-Faruq. Jadi beliau diberi gelar Al-Faruq karena beliau, salah satunya alasannya karena itu tadi, karena gara-gara beliau turun ayat Allah Azza wa Jalla menyetujui perbuatan beliau. Dan juga ulama-ulama sejarah serta ulama hadis mengatakan sebab beliau dikatakan Al-Faruq karena dahulu waktu zaman sebelum Umar masuk ke dalam Islam, dakwah Islam itu secara sembunyi, yaitu di Darul Arqam, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Kemudian Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma aizzal Islam bi ahadi hadaini bi Abi Jahal au bi Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW berdoa, wahai Allah, jadikanlah penguat Islam salah satu di antara dua orang ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengijabahinya dengan di Islam atau masuk Islamnya Umar. Pada saat itu Islam menjadi terang-terangan karena masuknya Umar ke dalam Islam. Dia bisa membedakan yang mana yang hak, perbuatan yang hak dengan cara dakwah secara terang-terangan. Pada saat itu kaum Quraisy takut kepada Umar karena Umar orangnya kuat, berani, serta tangguh. Ketika Umar masuk ke dalam Islam, maka orang-orang Quraisy takut akan Islam. Dan jarang orang-orang Islam ketika itu diazab atau disiksa oleh orang-orang musyrikin. Maka ketika Umar masuk ke dalam Islam, maka dia dapat membedakan antara perbuatan yang hak, yang benar, dan juga antara perbuatan yang batil. Makanya beliau diberi gelar Al-Faruq, diberi laqab Al-Faruq. Kemudian di antara keutamaan beliau yang lain adalah beliau menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan cara ekspansi atau penaklukan kota-kota yang tidak menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah menaklukkan Irak, menaklukkan Mesir, menaklukkan Syam, yang dimana di sana tersebarlah Islam sampai ke penjuru dunia. Kemudian yang lain, Umar adalah seorang khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana di sana adalah menunjukkan bahwasanya Umar tersebut adalah orang yang terbaik, manusia terbaik kedua setelah para rasul dan para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Orang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata di dalam hadis ini, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menganjurkan atau memotivasi kita semua untuk senantiasa bertawakal dalam kondisi apapun dan dimanapun. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kita akan rezeki yang didapat apabila seseorang tersebut bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Nabi SAW, kama yarzuqu tair, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memberikan rezeki kepada burung-burung, yang dimana burung tersebut pergi pada pagi hari secara lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan bahwasanya rukun tawakal yajma'u tawakul ala amrain. Jadi tawakal itu terdiri dari dua rukun atau dua syarat. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengimani sebab-sebabnya. Jadi kita beriman atau berpegang teguh, bersandar diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengimani akan Allah Azza wa Jalla yang mengatur sebab-sebabnya.
Karena Allah Azza wa Jalla telah menjadikan setiap sesuatu yang ada di dunia ini ada sebabnya. Nabi SAW bersabda, kataballah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Kata Nabi SAW, telah Allah tuliskan di dalam lauhil mahfud takdir-takdir setiap makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Jadi Allah lah meyakini, kita berpegang teguh kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bahwasanya yang mengatur itu semua adalah Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah mengatakan, maka terjadilah, kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, maka terjadilah. Maka rukun pertama dari tawakal adalah berserah diri atau berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jalla dan mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menjadikan sebab tersebut. Yang kedua adalah ta'atil asbab, yaitu melakukan sebab. Jadi tidak dikatakan orang yang bertawakal cuma berserah diri kepada Allah saja tanpa melakukan sebab, dan juga orang yang melakukan sebab tapi dia tidak bertawakal kepada Allah sebagaimana orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, maka orang tersebut bukan orang yang bertawakal. Kenapa? Karena orang bertawakal harus terlengkapi dua syarat tersebut: berpegang diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, serta melakukan sebab-sebab. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan segala sesuatu di dunia ini ada sebab, kemudian juga ada hasilnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah perbuatan baik itu dibalas dengan kebaikan baik pula. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan tidaklah keburukan, perbuatan buruk itu dibalas dengan keburukan juga. Maka sudah menjadi sunnatullah bahwasanya setiap sesuatu itu ada sebab dan juga ada akibat. Maka seseorang yang dikatakan orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang melakukan sebab dan juga berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana seorang ibunda Maryam, beliau melakukan sebab untuk mendapatkan kurma yang matang. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Maryam, wa huzzi ilaiki bijad'in nakhlati tusaqit alaiki rataban janiyya. Wahai Maryam, goncanglah pohon kurma tersebut, maka niscaya dengan kamu menggoncangkan pohon kurma tersebut akan jatuh padanya kurma yang matang. Di sini seorang ibunda Maryam saja dia melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki Allah Azza wa Jalla dengan menggoncangkan pohon kurma. Tidak langsung datang, akan tetapi dia melakukan sebab-sebab. Sebagaimana juga orang-orang muslim yang ingin masuk surganya Allah Azza wa Jalla melakukan sebab. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian tunaikanlah sholat, kerjakanlah zakat, taatilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Orang yang masuk surga saja melakukan sebab. Tidak ada di dunia ini yang tidak melakukan sebab. Taib. Kemudian bagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, qala ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah, di dalam surah Ali Imran. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam berkata kepada Maryam, wahai Maryam, apa yang ada padamu ini hidangan-hidangan makanan. Kemudian Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, ini adalah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dia tidak melakukan sebab, akan tetapi Maryam langsung mendapatkan makanan, langsung mendapatkan hidangan dari Allah Azza wa Jalla tanpa melakukan sebab. Ini khusus bagi para wali Allah dan juga nabi-nabi Allah, orang-orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemuliaan, karamah, dan sangat tidak masuk akal apabila seseorang di dunia ini tidak melakukan sebab. Jadi apabila ingin mendapatkan sesuatu harus melakukan sebab.
Adapun para nabi, para wali-wali Allah, orang-orang soleh sebagaimana ibunda Maryam dan para nabi yang lain, dia bisa mendapatkan rizki dari Allah Azza wa Jalla tanpa melalui sebab, karena mereka semua adalah orang yang diberikan Allah Azza wa Jalla karunia, berbeda dengan kita orang biasa. Makanya Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian untuk memperoleh apa yang menjadi manfaat bagi kalian. Nabi SAW menyuruh kita bersemangat untuk menggapai apa yang menjadi manfaat bagi kita. Wasta'in billah, dan minta pertolonganlah kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini ada sebab, kita melakukan sebab. Dan juga sebagaimana tidaklah terjadi atau tidaklah seseorang menghasilkan anak kecuali dengan menikah, maka disyariatkan nikah untuk adanya anak, maka harus melalui sebab. Dan apabila seseorang telah melakukan sebab, maka berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang tersebut dikatakan orang yang bertawakal. Sebagaimana di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya sebagaimana burung yang telah Allah berikan rezeki kepadanya, yang dia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Yang faedah yang dapat diambil dari hadis ini, yang pertama adalah bahwasanya seseorang manusia seyogyanya, sepantasnya untuk menyandarkan atau berserah diri atau bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah bertawakal kepada selain Allah, karena orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah adalah orang yang beriman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, beliau mengatakan bahwasanya orang yang berserah diri kepada Allah saja disebut sebagai orang yang mukmin muslim, sedangkan orang yang berpegang diri cuma kepada selain Allah, kepada patung, kepada matahari dan yang lain-lain, maka orang tersebut dikatakan kafir. Dan orang yang mustaslim li ghairillah walillah, orang yang dia berserah diri atau menyerahkan segala dirinya kepada Allah dan juga selain Allah, maka orang tersebut dikatakan musyrik. Maka orang yang beriman, orang yang muslim harusnya berserah diri dan menyandarkan segala sesuatu, bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang kedua yang dapat diambil dari hadis ini adalah tidak ada sesuatu apapun di dunia ini kecuali Allah telah memberikan kepadanya rezeki. Burung ada rezekinya, bahkan semut ada rezekinya. Dan hal sekecil apapun seperti dzarrah, atom, itu memiliki rezekinya. Setiap segala sesuatu yang ada di bumi ini ada rezekinya, telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah sesuatu apapun yang ada di dalam bumi ini kecuali pada Allah rezekinya. Segala sesuatu, burung, manusia, sapi, hewan atau yang lain, tumbuhan, semuanya ada rezekinya. Sebagaimana juga manusia memiliki rezekinya masing-masing. Maka janganlah mengatakan atau salahlah orang yang mengatakan apabila dengan banyaknya anak maka rezeki akan sempit. Banyak anak rezeki sempit, ini salah, karena Allah Azza wa Jalla telah menjamin alallahi rizquha, dan Allah lah yang menanggung rezekinya. Setiap anak Adam memiliki rezekinya masing-masing. Sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-An'am, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan wahai Muhammad, kemarilah, Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan kepada kalian untuk berbuat syirik, dan juga berbaktilah kepada kedua orang tua, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan.
Apa janji Allah? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang selalu memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Di dalam sini Allah Azza wa Jalla memakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari di dalam bahasa Arab itu banyak di antara fungsinya. Fungsinya di sini di antaranya adalah fi'il mudhari yadullu ala istimrariyah, menunjukkan kepada kontinu, berkesinambungan. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan kita rezeki secara terus menerus. Nahnu narzuqukum, kami pasti akan selalu memberi kalian rezeki, wa iyyahum, dan juga kepada anak-anak kalian. Jadi jangan takut dengan banyak anak. Salah yang mengatakan banyak anak kurang rezeki, akan tapi banyak anak banyak rezeki. Sebagaimana Nabi SAW juga menganjurkan kepada umatnya, tazawwadul wadud, tazawwadul wadud al-walud fa inni mukatsiru bikum anbiya'a yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, nikahilah wanita yang pencinta, penkasih, dan serta dia itu subur. Ya, maksudnya adalah banyak menghasilkan keturunan, tidak mandul. Sesungguhnya saya sangat senang atas umatku yang banyak pada hari kiamat di hadapan nabi-nabi yang lain. Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk menikahi istri yang pencinta, penkasih, serta subur. Maka jangan takut untuk menikah serta mempunyai anak yang banyak, karena janji Allah pasti akan terlaksana. Wa 'alallahi rizquha, dan kepada Allah lah segala rezekinya. Allah, kita punya satu anak satu rezeki, dua anak satu rezeki, sampai 10 masing-masing tersebut semuanya memiliki rezeki. Jadi apabila satu orang anak, misalkan Allah Azza wa Jalla menitipkan kepada kita 1 juta, maka dengan kita memiliki 10 anak bisa jadi rezeki kita 10 juta. Bisa jadi itu dari jalur anak kita mendapatkan, misalkan gaji kita 10 atau 15, bisa jadi dari jalur anak tadi. Karena Allah Azza wa Jalla menjanjikan setiap seseorang itu pasti ada rezekinya. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya bahwasanya apabila janin tersebut telah ditiupkan ruh, maka diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Kata Nabi SAW, telah ditulis padanya rezekinya, amalnya, serta ajalnya, baik dia menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk. Maka jangan takutlah akan banyak anak, maka perbanyaklah anak, maka dengan situ kita dapat mendapatkan rezeki yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang kita ambil dari hadis ini yang ketiga adalah bahwasanya di sini manusia wajib mengerjakan sebab dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia harus bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan sebab. Salah orang yang mengatakan bahwasanya cuma saya bertawakal kepada Allah, bismillah. Ini bukan orang yang bertawakal, ini namanya orang yang nekat, orang yang ceroboh. Saya bertawakal kepada Allah, bismillah, kerjakan. Enggak, tapi orang yang bertawakal kepada Allah adalah dia sambil mengerjakan sebab, sambil mengerjakan apa yang akan terjadi setelahnya. Dengan itu sebagaimana yang telah ada dalam hadis tadi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada burung yang dia pergi pada dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Hada wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.